rekomendasi. Nah, lalu fertilitas itu yang seperti apa? Jadi tadi ya, fertilitas itu adalah produksi aktual yang menghasilkan seorang anak di mana syaratnya anaknya harus lahir hidup. Kemudian kalau ditinjau dari perspektif nakes, itu adalah perilaku yang bisa menghasilkan outcome. Outcome-nya adalah kehamilan. Nah, bedanya apa fertilitas dan fekunditas? Kalau fertilitas itu adalah hasilnya, kalau fekunditas itu adalah potensinya, ya. Oke. Konsep ini juga teman-teman perlu pahami. Nanti biasanya kalau di soal kasus, nah ketika sudah dibuat studi kasus seperti itu biasanya bingung ya. Ini yang mana, masuk yang mana. Nah, jadi yang menjadi pencirinya apa tadi? Perbedaan antara abortus dan stillbirth. Tadi ciri utamanya apa? Usia kehamilannya. Ya, betul. Usia kehamilannya. Kalau abortus, batasannya kurang dari 20 minggu. Tapi kalau stillbirth, itu lebih dari 20 minggu. Nah, biasanya teman-teman, stillbirth ini dibagi lagi menjadi 3. Ya, ada early stillbirth, ada late stillbirth, dan ada term stillbirth. Apa itu? Coba nanti dicari, dibaca. Ya, DC-DC ada di webnya. Jadi ada early, late, dan term. Perbedaannya apa ketiga itu? Kalau live birth jelas ya. Jadi kelahiran bayi pada saat usianya aterem atau di atas 37 minggu. Oke, kalau terkait konsep ini saya rasa teman-teman juga masih ingat apa saja maknanya. Oke, lalu kenapa fertilitas itu penting? Karena tingkat fertilitas di suatu wilayah bisa menentukan ukuran dan komposisi dari populasi di wilayah tersebut. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui kira-kira rencana program yang kita lakukan itu apa. Itu ya, kalau terkait dengan tingkat kesuburan. Biasanya yang dijadikan ukuran untuk kesuburan itu adalah TFR. Jadi yang dibandingkan adalah TFR-nya. Oke, lalu sumber data. Datanya ada 3. Jadi untuk fertilitas, mortalitas, sumber datanya itu sama ya teman-teman. Ada 3 sumber. Ada registrasi. Contohnya apa kalau fertilitas? Masih ingat? Kelahiran Contoh Ibu. ya, akte kelahiran di Dispenduk ya. Itu adalah contoh data registrasi. Kalau sensus, sama sensus secara reguler oleh BPS. Kalau survei, contoh datanya itu banyak sekali ya. Ada SDKI, Diskesdas, atau survei-survei yang dilakukan oleh lembaga lain. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Oke, yang perlu teman-teman ingat untuk fertilitas ini, hitung-hitungannya ada dibagi menjadi 3 jenis. Ada tahunan, ada riwayat kelahiran, dan ada ukuran reproduksi. Pencetnya gampang ya, teman-teman. Kalau tahunan berarti dihitungnya jumlah kelahiran per tahun. Kalau riwayat kelahiran, di sini umumnya membandingkan jumlah rata-rata anak sampai dengan batas akhir masa usia subur. Kalau reproduksi, di sini untuk mengukur kemampuan bayi perempuan menggantikan ibunya untuk bereproduksi. Oke, tahunan ada 4, ada CBR, GFR, ASFR, dan TFR. Kalau riwayat kelahiran, indikatornya ada 2, ada CEB dan CWR. Kalau reproduksi, ada 2 juga, ada GRR dan NRR. Oke, kita review satu persatu.
Oke, coba saya mau teman-teman mengingat-ingat lagi. CBR itu yang bagaimana sih maksudnya? Dia menghitung apa sih di CBR ini? Oke, langsung ngeblank lagi nih. Ambiar. Gimana? Nggak ingat? Belas ya. Coba Mbak, siapa ya? Mbak Hilmiatur Rosidah. Coba CBR itu apa sih, Mbak? Izin menjawab, Ibu. Ya, CBR ini kalau menurut saya suatu cara untuk menghitung jumlah kelahiran hidup suatu wilayah atau suatu negara selama 1 tahun. Jadi dengan kita menggunakan CBR ini, kita tahu jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah tersebut itu berapa. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. oke. Baik, terima kasih Mbak Hilmiatur Rosidah. Baik, kenapa kok disebut angka kelahiran kasar? Kenapa? Teman-teman, ada yang masih ingat? Izin menjawab Ya, silahkan Mbak Uswatun. karena dibagi semua jumlah penduduk, padahal yang bisa melahirkan itu hanya perempuan. Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Uswatun. Kenapa disebut kasar? Karena pembagiannya itu adalah seluruh penduduk. Padahal yang berpotensi melahirkan adalah penduduk perempuan saja. Oke, rumusnya gampang ya, teman-teman. Jadi jumlah kelahiran hidup dibagi dengan jumlah penduduk per tahun dikalikan dengan konstanta 1000. Oke, lanjut ke GFR. Nah, kenapa disebut angka kelahiran umum dan apa bedanya dengan CBR? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Yang CBR tadi itu dibagi dengan seluruh penduduk. Kalau yang GFR ini pembilang ya dibagi oleh penduduk perempuan yang sudah memasuki masa reproduktif, yakni usia kelompok umur 15 sampai 49 tahun, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adel. Betul ya, jadi kalau GFR ini, dia itu sudah lebih spesifik lagi, karena pembaginya itu bukan lagi seluruh penduduk, tapi penduduk perempuan usia reproduksi yang berpotensi untuk melahirkan. Jadi jumlah kelahiran hidup dibagi dengan jumlah penduduk perempuan berusia 15 sampai dengan 49 tahun, dikalikan dengan konstanta 1000. Oke. Ketiga, ASFR. Apa bedanya dengan yang dua indikator tadi? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak Hilmiatur, gimana? Kalau tadi yang pertama itu pembandingnya kan tadi kan angka kelahiran kasar nih, Ibu. Jadi pembandingnya seluruhnya entah itu perempuan dan laki-laki. Terus yang kedua itu barusan berfokus pembandingnya itu ke wanita usia subur usia 15 sampai 49 tahun. Nah, sedangkan yang ketiga ASFR ini pembandingnya ini khusus perempuan tapi pada kelompok umur tertentu. Jadi ada rentang umurnya. Kalau di contohnya ini rentang umur 29 sampai 34 tahun. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilmiatur. Tuh, teman-teman, kalau di ASFR karena sudah jelas age specific fertility rate, berarti dia pembaginya adalah penduduk perempuan pada kelompok umur tertentu, di mana rentangnya itu biasa dibagi selama kurang lebih 5 tahun. Jadi 15 sampai dengan 19 tahun, 20 sampai dengan 24 tahun, dan sebagainya. Itu ya. Oke, kalau TFR itu apa? Jadi ini yang bisa jadi indikator untuk tingkat kesuburan di suatu wilayah. Jadi TFR itu adalah mengukur berapa sih jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya.
rumusnya adalah dengan cara mengalihkan 5 dikalikan dengan jumlah total dari ASFR. Oke, contohnya adalah ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi PFR-nya itu adalah 2055,2. Itu ya. Artinya apa? Artinya, jadi kalau menyusun artinya ada yang masih ingat gimana cara interpretasi hasilnya? Ini biasanya juga jadi pengecoh ketika nanti teman-teman ujian. Berarti setiap 1000 wanita usia reproduktif, usia 15 sampai dengan 49 tahun, akan melahirkan 2055 bayi atau rata-rata masing-masing 2,1 bayi atau 2 bayi. Tuh, ya. Oke. Sampai di sini ukuran tahunan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Sudah clear ya? Insya Allah clear, Bu. Oke, tenang, ini karena hanya review saja. Jadi, nanti saya cepat aja, teman-teman. Oke, kita masuk ke ukuran selanjutnya. Ukuran, kalau tadi ukuran tahunan, ini adalah ukuran yang kedua. Kalau ukuran yang kedua, ukuran riwayat kelahiran, di sini ada 2 indikator, ada CEB dan ada CWR. Kalau CEB itu apa? CEB intinya dia menghitung berapa sih jumlah kelahiran hidup dari perempuan saat mulai memasuki masa reproduksi sampai dilakukan pengumpulan data. Jadi menghitung kira-kira berapa sih jumlah paritasnya yang pernah atau jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Nah, bedanya apa dengan yang indikator sebelumnya? Kalau indikator sebelumnya itu tidak spesifik pada perempuan yang pernah kawin. Tapi kalau di JEB, di sini pembaginya adalah jumlah penduduk perempuan yang pernah kawin. Itu ya. Jadi tinggal membagi aja, teman-teman. Jadi jumlah anak yang dilahirkan hidup dibagi dengan jumlah penduduk perempuan yang pernah kawin. Nah, maka itu adalah rata-rata paritasnya. Tuh. Oke, kalau CWR apa? CWR itu hanya indikator rasio. Jadi hanya membandingkan berapa sih jumlah anak umur 0 sampai dengan 4 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan umur 15 sampai dengan 49 tahun dikalikan dengan konstanta 1000. Nah, kalau ada CWR dengan angkanya 744,485. Nah, apa artinya, teman-teman? Apa artinya? Ada yang masih ingat? Karena ini rasio, dia hanya membandingkan, berarti setiap 1000 penduduk perempuan umur 15 sampai dengan 49 tahun terdapat 744 anak umur 0 sampai dengan 4 tahun. Gitu. Jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi dia hanya membandingkan setiap 1000 penduduk perempuan berapa jumlah anak umur 0 sampai dengan 4 tahun. Tuh. Oke, kita masuk ke ukuran yang terakhir. Ukuran reproduksi. Nah, karena tadi GRR itu masih kasar, dia tidak memperhitungkan rasio bayi yang dilahirkan hidup. Nah, jadi rumusnya untuk GRR ini 5 dikalikan dengan sigma ASFR. Jadi rumusnya sama dengan TFR ya. Ingat-ingat teman-teman. Rumusnya sama dengan TFR. Hanya saja bedanya apa dengan TFR?
Kalau TFR tadi semua diukur, tapi kalau ini untuk angka reproduksi yang diukur adalah bayi perempuan saja. Karena yang memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan adalah bayi perempuan. Itu ya. Jadi gampang sekali rumusnya, dihitung dulu ASFR-nya berapa, kemudian dikalikan dengan konstanta 5. Kalau NNR bagaimana? Kalau NNR rumusnya adalah ASFR-nya dikalikan terlebih dahulu dengan rasio, survival rasionya, setelah itu baru dikalikan dengan konstanta 5. Ya, jadi sama langkahnya, dicari dulu ASFR-nya setiap tahapan usia. Kemudian kalau NRN di sini ada rasio, survival rasionya, baru hasil ASFR-nya dikalikan dengan survival rasionya. Nah, setelah itu dijumlahkan, ditotalkan, baru kemudian dikalikan dengan konstanta 5. Nah, disitulah ketemu NRN-nya berapa. Gitu, teman-teman, kurang lebih. Oke, sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi dulu, teman-teman, terkait hitung-hitungannya. Saya rasa masih ingat semua ya. Insya Allah gampang kalau yang fertilitas ini.